Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Yumedi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin ya teman-teman. Dimana kemarin itu atau 2 hari kemarin atau berapa hari kemarin ya teman-teman, saya upload konten yaitu tentang pembahasan perbaikan Samsung A52s. Kalau tidak salah kerusakannya cukup lumayan banyak, yaitu kendala awal kerusakan air atau kemasukan air dan sudah menyala dan sudah saya ganti soket konektor di motherboard atau mesin utama, dan juga ada perbaikan di tutorial kemarin itu tentang pembahasan perbaikan WiFi dan Bluetooth tidak aktif ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya akan meneruskan untuk handphone yang satunya, karena beliau mengirim handphone ini ada 2 unit. Yang pertama kemarin A52s sudah saya kasih tutorial bagaimana cara mengatasi WiFi dan Bluetooth tidak bisa aktif, dan sekarang saya melanjutkan untuk perbaikan Samsung A72. Untuk A72 ini juga kendalanya awal kena air dan juga mati total, dan sempat juga dibawa ke teknisi terdekat, namun bilangnya beliau tidak sanggup atau entah gimana. Saya coba untuk pengecekan, ternyata benar. Setelah saya bongkar itu masih ada sisa korosi sangat banyak sekali, yang terutama di bagian soket LCD dan juga soket konektor motherboardnya. Karena handphone ini kemasukan air, otomatis ada beberapa bagian yang konslet yang bikin handphone mati total ya teman-teman. Jadi kalau saran saya, apabila handphone kemasukan air itu segeralah dibongkar secepatnya, dan juga alternatif awal untuk proses perbaikannya dibersihkan dulu dari sisa-sisa korosinya. Oke, karena sudah kita mendapati ada beberapa letak komponen dan juga soket konektor yang masih terdapat korosi, jadi kita bersihkan dulu. Untuk membersihkannya saya menggunakan thinner biasa ya teman-teman, atau thinner yang biasa untuk membersihkan PCB mesin. Kalau saya menggunakan thinner Impala atau thinner apa ya namanya, NC atau apa, itu thinner kelas A teman-teman. Jadi tidak bikin merusak di bagian PCB dan juga sangat mudah untuk membersihkan sisa korosinya. Oke, setelah saya bersihkan itu masih ada beberapa soket atau titik kaki pin yang masih kelihatan hangus. Jadi untuk proses awal itu saya kerjakan di bagian soket-soketnya dulu, yaitu terutama di bagian soket yang masih ada sisa korosinya atau masih ada kelihatan yang hangus. Dan di bagian atas atau mesin utama, jadi kita harus pembongkaran dulu. Jangan lupa untuk melindungi di bagian lensa kameranya. Oke, karena handphone ini kemasukan air, jadi kita harus pengecekan secara total teman-teman. Setelah kita angkat mesinnya, kita koreksi. Apabila masih ada sisa korosi, kita bersihkan dulu. Tujuannya untuk menghindari konslet yang berkelanjutan. Oke, yang terutama di bagian soket konektor motherboard. Kalau sekilas tidak kita cek menggunakan mikroskop, itu tidak kelihatan kalau ada beberapa pin kaki yang masih ada korosinya. Jadi untuk kedua soket ataupun semua soket yang ada di fleksibel LCD itu saya angkat dan sudah saya ganti. Saya cek sudah tidak ada korosi, dan juga di bagian soket konektor motherboard juga sudah saya ganti. Dan setelah saya ganti semua untuk soket-soketnya, kita coba untuk pengecekan dulu teman-teman. Kenapa untuk di bagian penggantian soket itu tidak saya ikut sertakan merekam atau detailnya tidak saya kasih tahu? Karena banyak sekali sudah ada di tutorial konten saya tentang perbaikan soket ya teman-teman. Ini tujuannya untuk mempersingkat waktu saja. Dan setelah saya ganti soket itu saya cek ampernya itu normal teman-teman. Ampere normal. Setelah saya ganti soketnya dan sudah saya bersihkan sisa-sisa korosinya, harusnya ini handphone sudah menyala. Namun kelihatannya LCD tidak mau tampil teman-teman. Saya coba koneksikan kembali untuk soketnya atau fleksibel mainboardnya, ternyata respon handphone tetap saja tidak menyala meskipun pergerakan ampernya normal teman-teman. Oke, kita coba dulu untuk pengecekan menggunakan LCD yang lain.
Ini tujuannya untuk pengetesan dulu, apakah kita menggunakan LCD yang lain bisa menyala atau tidak teman-teman. Untuk memastikan kerusakannya ada di LCD atau di mesin. Dan setelah saya cek menggunakan LCD yang lain, ternyata bisa keluar gambar teman-teman, dan ada notifikasi pengisian baterai. Otomatis kondisi handphone ini atau mesin ini dan fleksibel mainboardnya itu sudah bagus atau tidak ada kerusakan lain. Tapi untuk LCD ini yang sudah saya ganti soket konektor fleksibelnya ternyata masih tetap tidak menyala, karena handphone ini riwayatnya kemasukan air. Besar kemungkinan mungkin LCD juga ikut kemasukan air teman-teman. Yang terpenting untuk kita tes menggunakan LCD lain untuk alternatif melihat kondisi mesin ini bisa menyala atau tidak. Dan setelah kita tes menggunakan LCD yang lain, otomatis jika mesin bisa menyala dengan normal, tinggal kita cek dulu untuk LCD dari bawaannya, yaitu yang kemasukan air. Oke, kita lanjut siapkan alat separator dengan suhu panas secukupnya saja, kurang lebih sekitar 75, 85, maksimal 90. Oke, setelah panas tercukupi, kita proses untuk pembongkaran LCD-nya. Tujuannya untuk mengetahui kondisi dalam pada LCD teman-teman. Karena untuk LCD tipe seri ini tidak kelihatan di bagian komponennya karena ada di bagian bawah LCD. Yang kelihatan hanya di bagian soket fleksibel LCD-nya saja teman-teman. Sedangkan untuk alternatif awal sudah saya ganti soket konektor fleksibel LCD yang terdapat korosi atau hangus. Ternyata hasilnya masih nihil. Langkah selanjutnya kita coba untuk pembongkaran. Oke, kita bongkar pelan-pelan untuk proses yaitu pengangkatan LCD dari frame. Karena sangat sulit sekali jika LCD yang ori ini masih menempel di bagian frame teman-teman. Kita bisa menggunakan alat bantu seperti panas pada separator tetap menyala, dan juga lindungi dulu di bagian baterai jika kondisi baterai itu masih menempel di bagian frame. Dan juga agar lebih mudah untuk pengangkatan, kita bisa memberikan cairan seperti thinner ataupun minyak kayu putih, dan kita gunakan mika tipis yang lentur untuk pelan-pelan membuka LCD dari framenya. Jika sudah mendapatkan celah, kita angkat pelan-pelan LCD dari framenya. Dengan cara seperti ini kita bisa menyedot LCD dari bawah alat separator sambil kita gesekkan menggunakan mika. Dan setelah kita angkat, kita cek di bagian khususnya yaitu komponen dan juga fleksibel LCD-nya. Perhatikan, ternyata benar teman-teman. Di bagian ini kita mendapati banyak sisa korosi jamur yang menyebabkan LCD tidak mau tampil. Karena LCD-nya juga ikut kemasukan air teman-teman. Oke, kita coba untuk membersihkan di bagian sisa-sisa korosi yang ada di bagian fleksibelnya. Apakah setelah kita bersihkan sisa korosi dan kita cek semua komponen itu ada yang drop atau ada yang short atau konslet atau tidak. Jadi saya coba untuk memperbaiki dulu LCD dari bawaan ini yang sudah kemasukan air. Setelah saya cek, setelah saya perbaiki, ternyata hasilnya tetap nihil atau gambar tidak mau tampil disebabkan oleh fleksibel yang banyak korosi dan banyak yang hangus. Jadi tidak bisa diperbaiki lagi. Saya coba konfirmasi sama beliau untuk penggantian LCD yang ori. Ini adalah LCD ori copotan bekas ya teman-teman, atau original bekas, bukan LCD yang baru atau bukan LCD KW yang OLED teman-teman, melainkan LCD yang original 100%. Perhatikan, untuk perbedaan tidak ada karena LCD yang saya gunakan ini adalah LCD yang original 100% Super AMOLED. Jadi LCD ori copotan. Oke, karena fleksibel LCD ini sudah korosi banyak dan sudah tidak bisa diperbaiki, meskipun untuk proses perbaikan seperti bonding atau ganti fleksibel juga sangat mahal, dan perbandingan untuk penggantian LCD yang ori yang normal itu sangat tipis teman-teman. Jadi saya sarankan beliau untuk penggantian LCD yang original, jangan menggunakan LCD yang KW meskipun LCD itu kualitasnya OLED teman-teman. Oke, setelah saya cek menggunakan LCD baru ini, maksud saya LCD yang baru saya dapat, yaitu LCD kualitas original 100% Super AMOLED dengan kondisi kualitasnya
bekas atau ori copotan. Oke, kita cek dulu untuk fungsi LCD ini sebelum saya pasang ke bagian frame teman-teman. Seperti untuk kita tes seperti kontras layar LCD bisa diredupkan dan bisa dicerahkan, ataupun fungsi dari touchscreen, dan juga kita cek ada shadow-nya atau tidak, dan juga ada garisnya atau tidak, karena kita menggunakan kualitas LCD yang ori copotan. Oke, kita tes dulu untuk fungsi dari touchscreen atau semua titik yang ada di bagian layarnya. Untuk semua area layar kita sentuh dengan normal sekali. Jadi untuk LCD kualitas yang saya akan pasang itu adalah LCD ori copotan dengan kualitas yang cukup lumayan bagus menurut saya, karena bekas ori copotan ini cukup mulus dan tidak ada cacat sedikit pun. Dan alhamdulillah untuk LCD yang saya ambil atau yang saya beli dari salah satu teknisi juga, dan beliau juga menjual spare part original copotan. Jadi beliau menjual berbagai spare part seperti original copotan teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pasang LCD ke bagian frame. Sebelum kita pasang, kita lindungi dulu semua komponen yang mungkin terindikasi atau seringkali berisiko untuk kemasukan air teman-teman. Jadi saya lindungi dulu untuk lebih aman saja, dan juga jangan lupa membersihkan di bagian frame yang bekas korosi kemasukan air, dan juga membersihkan sisa lem yang ada di bagian frame. Dan jangan lupa untuk kita buang solasi yang menutupi di bagian fingerprint atau sensor fingerprint sama lubang kamera depan. Usahakan untuk lubang kamera depan dan lubang fingerprintnya itu benar-benar bersih, jangan sampai ada debu ataupun kotoran yang nempel. Kita lanjut siapkan untuk pengeliman LCD. Untuk pengelimannya sendiri saya menggunakan metode pengeliman dari kaca touchscreen, atau kita kasih lem di bagian samping sekeliling LCD-nya. Oke, selanjutnya kita tinggal mempresisikan dulu di bagian seal pelindung kamera depan atau stiker pelindung kamera depan. Oke, kita presisikan untuk LCD ke bagian frame. Jangan ditekan langsung ke bagian tengah, jadi ujung atas pojok bawah itu kita tekan agak presisi dulu. Jika sudah presisi baru kita tekan secara halus dan kita ratakan ke bagian tengahnya. Oke, jika sudah presisi kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja untuk perekat dan merekatkan agar lebih rapat pemasangan LCD. Jika sudah selesai untuk pengeliman, sudah kering, tinggal kita membersihkan di bagian solasi yang menempel di bagian baterai, yaitu dari proses penggantian soket fleksibel LCD. Ternyata untuk LCD dari bawaannya sudah saya perbaiki sedemikian rupa, namun tetap saja tidak ada perkembangan atau tetap saja tidak mau menyala teman-teman. Jadi saya konfirmasi sama beliau harus wajib untuk penggantian LCD, dan beliau konfirmasi setuju untuk penggantian LCD, sekaligus langsung saya coba untuk orderkan LCD ori copotan, dan juga setelah selesai pengecekan kita tinggal perakitan. Oke, untuk perakitan terakhir kita pasang untuk di bagian backdoor, dan jangan lupa untuk memberikan segel garansi. Dan setelah lemnya kering, untuk kedua handphone ini, yaitu yang awal perbaikan Samsung A52s sudah sukses, dan sekarang untuk perbaikan A72 juga sudah sukses berfungsi dengan normal semua. Untuk layar LCD copotan yang sudah terpasang kita tes ulang setelah kita selesai untuk perakitan. Oke, alhamdulillah untuk semua fungsi layar LCD ini, yaitu ori copotan yang sudah saya ganti, alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Jadi untuk kedua handphone ini sudah selesai untuk perbaikan teman-teman, dan sudah saya kirim ke alamat beliau, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.